Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bahas kenapa pemilihan sayuran sangat penting untuk lansia. Bukan sekadar soal sehat, tapi soal kecocokan dengan kondisi tubuh yang berubah seiring usia. Kita akan kupas jenis sayuran yang perlu diwaspadai, alasannya secara ilmiah, dan solusi penggantinya. Yuk, simak sampai tuntas. Banyak sayuran hijau seperti bayam dan kangkung memang dikenal kaya akan nutrisi, vitamin, dan serat yang baik untuk tubuh. Namun, tahukah Anda bahwa kedua sayuran ini juga mengandung oksalat dalam jumlah tinggi? Oksalat adalah senyawa alami yang bisa menjadi masalah jika dikonsumsi berlebihan, terutama bagi lansia. Oksalat yang menumpuk di tubuh dapat memicu terbentuknya batu ginjal, terutama pada lansia yang fungsi ginjalnya mulai menurun. Batu ginjal bisa menyebabkan nyeri hebat, infeksi, bahkan komplikasi serius jika tidak ditangani. Selain itu, oksalat mudah mengikat kalsium di saluran pencernaan, membentuk kristal yang sulit larut. Akibatnya, penyerapan kalsium terganggu dan tubuh bisa kekurangan kalsium, meningkatkan risiko osteoporosis dan tulang rapuh pada lansia. Konsumsi berlebihan sayuran tinggi oksalat juga bisa menghambat penyerapan mineral penting lain seperti zat besi dan magnesium. Jika dibiarkan, tubuh bisa mengalami defisiensi mineral yang berdampak pada kesehatan secara keseluruhan. Solusinya, batasi porsi sayuran tinggi oksalat, jangan makan bayam atau kangkung setiap hari, dan jangan jadikan keduanya sebagai satu-satunya sumber sayuran hijau. Variasikan menu harian dengan sayuran rendah oksalat seperti brokoli, selada, atau kol. Pilihan ini tetap menyehatkan dan lebih aman untuk ginjal. Cara memasak juga sangat berpengaruh. Rebus sayuran tinggi oksalat dan buang air rebusannya, karena oksalat larut dalam air dan bisa berkurang jumlahnya. Hindari mengolah bayam atau kangkung dengan cara ditumis tanpa air, karena oksalat tetap tinggi. Hindari juga mengonsumsi jus bayam mentah, terutama untuk lansia, karena kandungan oksalatnya sangat tinggi dan mudah terserap tubuh. Pastikan asupan air putih cukup setiap hari. Air membantu membuang oksalat lewat urin, sehingga risiko batu ginjal bisa ditekan. Konsumsi makanan kaya kalsium seperti tahu, tempe, atau susu, bersamaan dengan sayuran tinggi oksalat. Dengan begitu, oksalat akan terikat kalsium di usus dan dibuang lewat feses, bukan ginjal. Kuncinya adalah menyeimbangkan jenis sayuran dan cara pengolahan. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli gizi jika ragu memilih menu sehat. Jangan sampai niat hidup sehat justru berujung pada masalah ginjal. Bijaklah memilih dan mengolah sayuran agar manfaatnya maksimal tanpa risiko tersembunyi. Sayuran hijau seperti bayam, brokoli, dan kale memang dikenal sebagai sumber vitamin K yang sangat baik. Vitamin K ini penting untuk kesehatan tulang dan membantu proses pembekuan darah secara normal. Tidak heran jika sayuran ini sering direkomendasikan untuk menjaga tubuh tetap sehat, terutama bagi lansia yang ingin tetap aktif dan bugar. Namun, di balik manfaatnya, ada hal penting yang perlu diperhatikan, terutama bagi mereka yang sedang menjalani pengobatan tertentu. Bagi lansia yang mengonsumsi obat pengencer darah seperti warfarin, asupan vitamin K yang berlebihan atau tidak teratur justru bisa menimbulkan risiko. Obat ini bekerja dengan cara menghambat pembekuan darah, sehingga jika vitamin K masuk dalam jumlah yang tidak stabil, efek obat bisa terganggu. Jika asupan vitamin K tiba-tiba meningkat atau menurun drastis, efektivitas warfarin bisa menurun atau meningkat secara tidak terduga. Hal ini dapat menyebabkan darah menjadi terlalu kental dan berisiko pembekuan, atau sebaliknya, terlalu encer sehingga mudah terjadi pendarahan. Oleh karena itu, menjaga keseimbangan asupan vitamin K sangat penting. Solusinya bukan menghindari sayuran hijau sama sekali, melainkan memastikan asupan vitamin K tetap stabil setiap hari. Dengan begitu, tubuh tetap mendapatkan manfaat dari sayuran tanpa mengganggu kerja obat. Sangat disarankan untuk selalu berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi mengenai pola makan harian. Dokter bisa membantu menyesuaikan dosis obat sesuai kebutuhan dan pola makan Anda, sehingga pengobatan tetap efektif dan aman. Jangan pernah mengubah pola makan secara drastis tanpa berdiskusi terlebih dahulu dengan tenaga medis. Perubahan mendadak bisa berdampak besar pada efektivitas obat yang sedang dikonsumsi. Untuk membantu pemantauan, catatlah jenis dan jumlah sayuran yang dikonsumsi setiap hari. Dengan mencatat, Anda dan dokter bisa lebih mudah mengatur pola makan dan menyesuaikan pengobatan jika diperlukan. Konsistensi adalah kunci utama.
Dengan menjaga pola makan yang teratur, Anda tetap bisa menikmati manfaat sayuran hijau tanpa khawatir mengganggu pengobatan. Ingat, makan sayur itu penting untuk kesehatan, tapi harus dilakukan dengan cerdas, terkontrol, dan selalu dalam pengawasan dokter agar manfaatnya maksimal dan risiko bisa dihindari. Banyak lansia mengeluh perut kembung setelah makan sayuran tertentu, terutama kubis, brokoli, dan kacang-kacangan. Sayuran ini mengandung karbohidrat kompleks yang sulit dicerna, sehingga difermentasi bakteri usus dan menghasilkan gas. Akibatnya, perut terasa penuh, kencang, dan tidak nyaman. Solusi: masak sayuran hingga empuk, hindari mentah atau setengah matang. Mulai dengan porsi kecil dan perhatikan reaksi tubuh. Jika tetap kembung, pilih sayuran lain yang lebih ramah di perut. Variasi dan cara masak sangat menentukan kenyamanan. Jangan sampai niat sehat malah bikin tidak nyaman seharian. Dengarkan tubuh, atur porsi, dan olah sayuran dengan tepat. Sayuran mentah seperti lalapan dan salad memang segar, tapi untuk lansia, risiko infeksi bakteri sangat tinggi. Sistem imun lansia lebih lemah, sehingga rentan keracunan makanan dari bakteri seperti E. coli dan Salmonella. Pastikan sayuran dicuci bersih, atau blansir sebentar jika ragu. Hindari sayuran yang digoreng atau dimasak dengan banyak minyak, nutrisinya rusak, lemak jahat naik. Saus instan tinggi garam dan gula juga sebaiknya dihindari. Pilih metode masak sehat kukus atau tumis dengan sedikit minyak. Kebersihan dan cara masak menentukan manfaat sayuran. Ingat, sayuran sehat bisa jadi berbahaya jika salah olah. Untuk lansia dengan risiko batu ginjal, pilih sayuran rendah oksalat seperti sawi, pakcoy, brokoli kubis, kembang kol, jamur, dan zucchini. Sayuran ini tetap kaya serat, vitamin, dan mineral, tapi tidak membebani ginjal. Brokoli dan kembang kol kaya vitamin C dan antioksidan, jamur sumber vitamin D, bawang bombay baik untuk jantung. Contoh menu orak-arik telur dengan jamur, sup kembang kol dan sawi, tumis pakcoy, atau brokoli kukus. Variasikan menu agar nutrisi tetap lengkap. Pilihan banyak, tinggal sesuaikan dengan kebutuhan. Ginjal pun senang jika diberi sayuran yang tepat. Pilih cerdas, jaga kesehatan jangka panjang. Bagi lansia yang harus mengontrol asupan vitamin K, memilih sayuran rendah vitamin K sangat penting untuk menjaga kesehatan, terutama bagi yang sedang menjalani pengobatan tertentu seperti pengencer darah. Salah satu pilihan yang aman adalah artichoke, yang tidak hanya rendah vitamin K, tapi juga kaya serat dan antioksidan. Selain artichoke, ada banyak sayuran lain yang bisa dinikmati tanpa khawatir, seperti alpukat yang lembut, buncis yang renyah, dan wortel yang manis. Ketiganya mudah ditemukan dan bisa diolah menjadi berbagai menu sehat. Kembang kol dan seledri juga termasuk pilihan yang baik. Kembang kol bisa dijadikan sup atau tumisan, sedangkan seledri cocok untuk salad atau campuran sup, menambah rasa segar tanpa menambah vitamin K berlebih. Jagung, timun, dan paprika warna-warni juga aman dikonsumsi. Jagung bisa direbus atau dijadikan sup, timun segar untuk lalapan, dan paprika menambah warna serta rasa pada masakan. Jamur, kentang, dan tomat adalah pilihan lain yang rendah vitamin K. Jamur bisa ditumis, kentang dipanggang, dan tomat segar untuk salad atau jus. Dengan berbagai pilihan ini, variasi warna dan rasa tetap bisa didapatkan. Anda tetap bisa menikmati hidangan lezat tanpa khawatir lonjakan vitamin K, sehingga makan sayur tetap menyenangkan dan menyehatkan. Wortel dan ubi jalar kaya akan beta-karoten yang baik untuk kesehatan mata. Tomat mengandung likopen sebagai antioksidan, dan paprika kaya vitamin C untuk daya tahan tubuh. Contoh menu sehat yang bisa dicoba antara lain roti gandum dengan alpukat dan tomat, sup jagung dan wortel, tumis buncis, serta kentang panggang dengan paprika. Semua menu ini mudah dibuat di rumah dan cocok untuk lansia. Perlu diingat, rendah vitamin K bukan berarti tidak ada sama sekali. Kandungan vitamin K tetap ada, namun jumlahnya lebih mudah dikontrol sehingga aman untuk dikonsumsi secara rutin. Sangat disarankan untuk selalu mendiskusikan menu makanan dengan dokter atau ahli gizi, agar pengobatan tetap berjalan optimal dan kebutuhan nutrisi tetap terpenuhi. Jangan takut makan sayur, yang penting porsinya terukur dan sesuai anjuran. Dengan perencanaan yang baik, makan sayur tetap aman dan menyenangkan. Pilihan sayuran rendah vitamin K sangat beragam, tinggal atur porsinya sesuai kebutuhan dan nikmati manfaat sehatnya setiap hari.
Untuk lansia yang sering kembung, pilih sayuran yang lembut di perut seperti bayam matang, kangkung, matang kentang, labu buncis, empuk, wortel bit, timun dan seledri. Umbi-umbian dan sayuran bertekstur empuk mudah dicerna dan minim gas. Buah seperti pepaya dan semangka juga baik untuk pencernaan. Tambahkan jahe atau kunyit ke masakan untuk mengurangi gas. Contoh menu bubur dengan wortel sup labu dan bayam, jus timun kentang, tumbuk dengan buncis rebus. Masak hingga empuk, mulai dari porsi kecil dan perhatikan reaksi tubuh. Kenyamanan makan adalah prioritas. Sayuran tepat, perut tenang, hati senang. Kombinasikan sayuran kaya nutrisi untuk kesehatan mata, jantung, otak, dan tulang lansia. Untuk mata wortel, bayam matang, paprika merah kuning. Untuk jantung dan otak, brokoli, sawi, ubi jalar, paprika labu. Untuk tulang dan pencernaan, brokoli, kembang kol, labu siam, buncis matang. Contoh menu smoothie ubi jalar, nasi merah dengan tumis brokoli dan wortel, sup labu kuning dengan buncis. Variasi sayuran simfoni nutrisi untuk tubuh. Menu sehat, tubuh kuat, awet muda. Sayuran bukan cuma sehat, tapi juga bahagia. Intinya, pilih dan olah sayuran sesuai kebutuhan lansia. Hindari yang tinggi oksalat, vitamin K tak terkontrol, pemicu gas, atau tidak higienis. Kebiasaan ini meningkatkan kualitas hidup dan mencegah banyak masalah kesehatan. Setiap individu unik, jadi konsultasikan perubahan pola makan dengan dokter. Pilihan sayuran yang tepat adalah bentuk cinta dan investasi kesehatan terbaik. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.